Film ini dimulai di sebuah pulau dengan seorang wanita yang bernama Sloan Madison yang sedang dikejar oleh seseorang. Dia menelpon pemilik pulau yaitu Tuan Rourke untuk meminta pertolongan, tetapi Rourke mengingatkan bahwa dia adalah tamu di sana dan Sloane tertangkap oleh orang-orang tersebut. Kemudian sebuah pesawat penuh tamu tiba di sebuah pulau yang bernama Fantasy Island, di mana Tuan Rourke menyambut mereka bersama asistennya yaitu Julia. Di antara mereka ada Gwen, ada Melanie, ada Patrick, dan ada dua saudara tiri yaitu Jide dan Brex. Rourke memberitahu kepada mereka bahwa semua fantasi terbesar mereka akan terkabulkan dengan syarat fantasi mereka tidak dapat dibatalkan. Dan di sini terlihat ada seorang pria yang bernama Damon sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah mereka saling mengenal, Rourke mulai membawa mereka ke fantasinya masing-masing. Pertama-tama Rourke membawa Jide dan Brex ke fantasi mereka yang dimana mereka ingin berpesta tanpa batas. Di sana Jide bergaul dengan sekelompok wanita cantik, sementara Brex bersenang-senang dengan para pria tampan. Dan terlihat ada banyak obat-obatan juga. Saat asik berpesta, Brex melihat sosok seperti penampakan seorang pria yang terbakar, namun ia menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Gwen bertemu dengan Rourke yang mengajukan pertanyaan khusus mengenai latar belakang Gwen, dan di sini Gwen bercerita kalau dia menyesal telah menolak lamaran mantan pacarnya dulu. Ia mengatakan seandainya waktu bisa diulang, mungkin dia ingin hidup bahagia hingga memiliki seorang anak perempuan. Dia kemudian dibawa ke fantasinya, yaitu di sebuah restoran di mana dia pernah menolak lamaran mantan pacarnya dulu demi mengejar karirnya. Kini dia bertemu lagi dengan mantannya dulu yang bernama Alan. Alan terlihat begitu nyata dan terlibat di dalam fantasinya Gwen, yang di sini membuat Gwen merasa tidak enak karena ia merasa merepotkan Alan. Namun dia sangat senang bisa bersambung kembali dengan Alan. Lalu ketika Alan melamarnya sekali lagi, Gwen kali ini memilih untuk menerimanya. Film lalu berpindah kepada Melanie yang sedang berbicara dengan Patrick tentang fantasi pribadinya, yaitu untuk mengerjai orang yang pernah membuli dirinya dulu. Rourke kemudian membawanya ke sebuah ruang bawah tanah di mana Melanie ternyata menemukan Sloane sedang terikat di belakang kaca cermin dua arah. Mengira ini semua hanya hologram, Melanie kemudian melanjutkan mengerjai Sloane dengan sangat seru dengan menyetrum atau menuangkan air toilet kepadanya. Dia kemudian mengunggah video Sloane yang sedang berselingkuh dengan pria lain, lalu ia posting di Facebook agar suaminya melihatnya. Komputer kemudian menelpon suaminya Sloane, dan Melanie dengan cepat menyadari bahwa Sloane ternyata benar-benar ada di sana, bukanlah sebuah hologram. Seketika itu juga, Melanie lalu mencoba menghentikannya agar tidak terluka lebih parah. Lalu tiba-tiba, seseorang pria berpakaian seperti seorang ahli bedah masuk ke dalam, dan ternyata ia menyerupai seorang dokter yang dulu pernah menakut-nakuti Melanie ketika kecil, yaitu Dr. Torture. Dokter ini kemudian bersiap menggunakan gergaji bundar pada lengan Sloane. Tapi untungnya, Melanie mengaktifkan alat penyetrum dan air toilet untuk membuat Dr. Torture tersetrum dan pingsan. Lalu ia segera membebaskan Sloane di sana. Di sini Melanie berpura-pura menjadi orang yang diculik juga agar Sloane tidak tahu bahwa dialah yang telah mengerjainya. Kini giliran Patrick yang dibawa ke fantasinya, yaitu kembali ke medan perang pada tahun 80-an. Di mana dia bisa bersatu kembali dengan ayahnya yang tewas dalam peperangan ini. Dan di sini ternyata Patrick langsung ditangkap oleh para prajurit lain. Dan ketika itu terjadi, Jide dan Brex yang masih asik nongkrong dengan para model, tiba-tiba diserang oleh pasukan bersenjata yang tidak diketahui asalnya. Mereka semua pun lari bersembunyi ke sebuah bunker yang berada di kamar mereka. Dan Brex menelpon Rourke yang menjelaskan kalau pasukan itu kemungkinan adalah anak buah dari mantan pengusaha yang dulu pernah memiliki tempat ini. Dan sialnya, para model ini malah mengunci bunker tersebut karena terlalu lama menunggu Brex dan Jide. Para pasukan itu pun muncul dan segera menyekap Brex dan Jide di sana. Kemudian menginterogasi mereka dan menanyakan lokasi penyimpanan uang yang tentu saja tidak diketahui Brex dan Jide. Kembali lagi ke Melanie dan Sloane. Mereka berjalan melalui hutan gelap untuk mencari jalan keluar dari pulau ini. Tetapi Dr. Torture kemudian menemukan mereka lagi dan menyerang mereka. Tapi untungnya mereka tiba-tiba saja diselamatkan oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Damon yang menghabisi dokter bedah tersebut dengan senjatanya. Damon kemudian memberitahu kepada para wanita ini bahwa dia adalah seorang detektif pribadi yang datang sebagai tamu beberapa waktu lalu dengan fantasi untuk bertemu kembali dengan putrinya yang telah meninggal. Dan fantasi itu terwujud
Tetapi semuanya berubah menjadi mimpi buruk dan kini dia terperangkap di sana. Damon juga mengungkapkan bahwa Rourke sebenarnya telah mencampurkan minuman para tamu dengan air ajaib yang menjadi sumber fantasi mereka. Mereka berusaha mencari telepon untuk meminta bantuan, sambil juga Rourke mengisi cawan dengan air itu. Namun ketika mereka melihat ke dalam air mancur, fantasi para tamu pun terlihat. Di sini fantasi Sloane ternyata adalah untuk kembali bersama dengan suaminya, sementara fantasi Melanie menunjukkan penyiksaan kepada Sloane. Dan di sini membuat Sloane menyadari bahwa selama ini Melanie berbohong kepadanya. Kembali ke Patrick. Kini ayah Patrick melabrak Patrick karena dia menemukan sebuah foto dirinya dengan putranya dalam barang-barang Patrick. Rupanya ayah Patrick di sini tidak menyadari kalau Patrick adalah benar-benar anaknya. Patrick kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah dirinya ketika ia masih kecil. Tetapi tentu saja ayahnya tidak begitu mempercayai perkataan Patrick. Film kemudian berpindah lagi kepada Gwen yang baru saja terbangun dan menemukan bahwa dia ternyata sudah menikahi Alan dan memiliki seorang putri berusia 5 tahun bernama Lila. Gwen mencoba mencari Rourke dan mengubah fantasi barunya karena ternyata bukan ini yang ia inginkan sebenarnya. Dia berbicara dengan Julia dan memberitahukan bahwa fantasi Gwen adalah untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan seseorang dari kebakaran yang pernah dia buat tanpa sengaja. Lalu kemudian Rourke sempat menegur Gwen karena satu tamu hanya diperbolehkan menggunakan satu fantasi. Tapi akhirnya Gwen meyakinkan Rourke kalau fantasi yang sebenarnya yang ia inginkan adalah yang ini. Bersama dengan itu, Briggs dan JD kini mencoba menipu para penjahat itu dengan mengatakan bahwa uangnya ada di garasi. Padahal Briggs dan JD tahu kalau garasi adalah tempat di mana ada banyak persenjataan yang mungkin mereka bisa pakai nanti. Dan pada saat yang sama, Gwen mulai memasuki fantasi barunya, yaitu di gedung yang terbakar. Dia melihat JD dan Briggs dari masa lalu yang melarikan diri. Kemudian Gwen mencoba masuk ke apartemen yang terbakar untuk menyelamatkan seorang pria yang ternyata bernama Nick. Lalu karena kesulitan untuk menyelamatkan Nick, akhirnya Gwen berlari keluar untuk mencari bantuan. Dan kemudian dia menemukan Patrick di masa lalu yang ternyata bertugas sebagai polisi, yang dimana di sini Patrick tidak mau membantu karena Patrick ingin menunggu petugas pemadam kebakaran saja. Akhirnya Gwen kembali berlari masuk ke dalam, tapi sayangnya dia pingsan hingga ditemukan oleh Julia. Kembali ke Patrick yang asli, kini Patrick dan para prajurit tiba di sebuah lokasi yang kebetulan berada di mansion tersebut. Sedangkan JD dan Briggs berhasil melawan beberapa penjahat dengan mengakali penjahat tersebut. Patrick menemukan mereka dan membantu menghabisi beberapa penjahat. Tetapi anehnya, mereka semua malah bangkit kembali sebagai mayat hidup dan tidak bisa terluka. Dan sialnya lagi, di sini JD dan ayah Patrick pun harus tewas dengan menggenaskan untuk melindungi mereka. Sama seperti Patrick dan kawanannya, Melanie, Sloane, dan Damon juga ternyata diserang oleh mayat hidup atau zombie, yaitu Dr. Chorchur yang sekali lagi mencoba menyerang Sloane. Sampai Damon pun dengan naasnya harus mengorbankan dirinya sendiri dengan melemparkan diri ke tepi jurang. Para wanita ini kemudian mengambil barang Damon yang berisi nomor telepon. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk menelpon rekan Damon ini. Mereka pun mencari akal untuk menelpon seseorang. Namun karena di sini tidak ada sinyal, akhirnya mereka kembali ke ruang penyiksaan untuk menelpon suaminya Sloane. Sloane menelpon suaminya dan meminta maaf kepadanya. Sambil Sloane juga menggunakan kata-kata tersebut sebagai permintaan maaf kepada Melanie. Mereka kemudian meminta suami Sloane menghubungi rekan-rekan Damon untuk meminta bantuan. Saat segalanya mulai menjadi buruk, para tamu berkumpul untuk bertemu dengan Rourke dan para anak buahnya. Dan Gwen di sini menyimpulkan bahwa mereka semuanya sepertinya terhubung dengan Nick, karena Gwen adalah orang yang menyebabkan kebakaran yang menewaskan Nick. Patrick berada di tempat kejadian tetapi tidak masuk untuk membantu Nick. JD yang adalah teman sekamar Nick juga tidak menolong Nick karena dihasut oleh Briggs. Dan Melanie yang seharusnya berkencan dengan Nick pada malam itu, tetapi ia malah membatalkannya. Yang berarti Nick tidak akan mati jika dia bersamanya. Di sini mereka ingin menghentikan semua fantasi yang mereka buat. Namun sayangnya, Rourke mengatakan kalau peraturannya adalah mereka harus menjalani fantasi mereka hingga tuntas. Mereka pun terlibat sedikit perdebatan di sana. Hingga akhirnya mereka semua kemudian berlari mengejar pesawat yang tadi ditelepon oleh Melanie dan Sloane. Tetapi pesawat itu malah ditembak jatuh oleh para penjahat. Akhirnya para tamu kini hanya bisa berlari dan bersembunyi. Mereka pun akhirnya berdiskusi dan kini bertekad untuk menghancurkan air mancur sumber fantasi pulau ini untuk menghentikan semua fantasi secara keseluruhan.
Kelompok tersebut memasuki gua untuk menemukan air mancur, di mana ternyata di gua ini mereka juga diserang oleh manifestasi alter ego mereka pribadi. Sloane melihat dirinya yang suka membuli orang lain, sementara Patrick diserang oleh wujud ayahnya yang lagi-lagi tidak dapat ia selamatkan. Dan Gwen melihat bahwa Lila telah menghabisi Alan. Hantu Nick juga muncul di hadapannya sebagai wujud penyesalan dari Gwen. Tapi untungnya, di sini mereka semua bisa mengatasi alter ego mereka masing-masing. Begitu juga dengan Patrick yang berhasil menghabisi sosok itu. Tapi tiba-tiba, Melanie muncul di hadapan Patrick dan melukai Patrick. Sedangkan yang lain berhasil mencapai air mancur untuk menghancurkannya dengan granat. Di sini Rourke segera menghentikan mereka dan melemparkan granat non-aktif tersebut ke dalam kolam. Karena ternyata Rourke mengelola tempat ini agar ia bisa terus bersama dengan istrinya di pulau ini yang ternyata adalah Julia. Dan jika ada orang yang tidak menjalani fantasinya sampai selesai, maka ia akan kehilangan Julia. Dan Rourke pun pergi agar fantasi ini terus berlanjut. Kemudian terungkaplah bahwa benar saja, selama ini ternyata mereka semua telah berada di dalam fantasi satu orang, yaitu fantasinya Melanie. Melanie ternyata ingin pergi dengan Nick pada malam itu, tetapi dia tidak jadi datang karena minder akibat sering dibully oleh Sloane. Dan sialnya, karena Melanie membatalkan kencannya dengan Nick, orang yang dicintainya itu harus tewas menggenaskan karena ulah Gwen, Patrick, JD, dan Brax. Maka dari itu sekarang, Melanie akan membalaskan dendamnya dengan mengontrol para pasukan yang tidak bisa terluka ini. Scene kemudian berpindah lagi kepada Rourke yang melihat bahwa Julia sedang batuk-batuk. Ternyata selama ini, Julia akan tetap meninggal meskipun ia akan hidup kembali dalam beberapa saat, namun dalam keadaan tidak mengingat Rourke. Dan kini nampaknya Julia akan kembali meninggal lagi. Dan di sini Julia mengatakan bahwa sudah waktunya Rourke mengikhlaskan kepergian Julia untuk selama-lamanya. Dan ia harus kembali untuk membantu para tamu-tamu itu. Akhirnya setelah mengikhlaskan Julia untuk selama-lamanya, Rourke pun kembali. Dan dia memberitahu Sloane bahwa Sloane belum memiliki fantasi apapun. Dan dia bisa mempunyainya dengan meminum air tersebut. Sloane kemudian meminum air dari cawan dan dia berharap Melanie dan Nick bisa bersama selama-lamanya. Dan tiba-tiba, Nick pun muncul dari dalam kolam dan menarik Melanie. Dan seketika itu juga, zombie-zombie hasil fantasi Melanie perlahan-lahan menghilang. Tidak sampai di situ saja, rupanya Melanie masih terus melawan. Dan dia sempat melemparkan granat yang sudah aktif kepada mereka semua. Tapi tiba-tiba dengan gagah berani, Patrick menutupi granat tersebut dengan tubuhnya dan mereka semua pun pingsan. Ketika mereka semua sadar, ternyata Patrick telah gugur akibat menyelamatkan mereka. Julia pun sudah tidak ada lagi, dan kini mereka semua bisa kembali ke rumah dengan selamat. Di sini sebelum mereka pulang, Rourke tiba-tiba memberitahu kepada Brax kalau sebenarnya Brax juga belum mewujudkan fantasinya, karena selama ini Brax menjalankan fantasi milik JD. Dan ternyata fantasi dari Brax adalah ia ingin JD kembali hidup. Tapi syaratnya, Brax harus tetap berada di pulau ini agar fantasinya tetap berjalan. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menetap di pulau ini dan bekerja di bawah naungan Rourke. Dan film pun berakhir.